Oke, buat teman-teman, jadi sebenarnya NBR ini ya cukup rumit sih memang ya, karena memang perhitungannya di luar perhitungan average biasa seperti di OLT. Kalau di OLT kan cuma ngitung ya modalnya seperti ini ya, jadi cuma ngitung average buy-nya saja ya. Jadi nggak memperhitungkan sebenarnya broker yang beli ini dia udah untung atau belum. Jadi nggak diperhitungkan seperti itu. Jadi yang dihitung cuma average buy. Jadi average buy itu dihitung seperti apa ya, sesuai dengan jumlah lot ya, uang yang dikeluarkan nanti kan di average gitu ya. Jadi perhitungan sederhana banget. Jadi cuma menghitung uang yang keluar ya by value ini ya, tapi modenya mode total ya. Contohnya misalnya di TRIS ini misalnya kita cari TBR 5 TRIS seperti itu ya. Jadi dihitung kalau rata-rata OLT itu menghitungnya seperti ini. Ya menghitungnya itu misalnya ini ya, kakak ini average-nya 224. Jadi simpelnya 372 dibagi 16621 seperti ini. Jadi dapatnya 224 gitu ya. Simpelnya seperti itu ya. Coba kita buat aja langsung ininya ya. Kita buat aja langsung misalnya 372 ya, 372.500 anggaplah 372 juta dibagi dengan 16621 ya. Jadi dapatnya kan seperti ini. 224,1. Ya, ini perhitungan mode total sebenarnya. Jadi, teman-teman yang ngecek broker summary di mode BR itu, average-nya itu mode total sebenarnya. Average mode total yang digunakan. Nah, misalnya tiba-tiba brokernya jadi net sell, ya, average yang sell yang digunakan. Seperti itu ya. Jadi, contohnya seperti YP. Nah, misalnya YP ini dia net sell, ya. YP ini dia net sell, ya. Net sell, jadi yang digunakan average yang di kanan ini ya, average jual itu average totalnya dia ya, average totalnya dia di 227 seperti itu ya. Ini kan 10 hari, ini 5 hari ya, jadi seperti itu ya. Kita cek misalnya BR5, kita cek BR5-nya, BR5 TRIS, cek BR5 TRIS. Nah ya, jadi YP ini average-nya dia itu menggunakan average yang tadi ya, di mode total ini digunakan tanpa memperhitungkan YP yang beli di sini gitu ya, tanpa memperhitungkan YP yang beli di sini. Jadi hanya menggunakan average yang ini. Nah, NBR ini sebenarnya mengurangi atau istilahnya kayak menjembatani lah yang seperti itu ya. Jadi average buy-nya ini dihitung juga ya. Jadi berapa sih sebenarnya uang yang benar-benar YP keluarkan dan YP dapatkan, misalnya membeli lot gitu ya, membeli saham, nanti itulah yang dibagi gitu. Contohnya ya, contohnya seperti ini. Ya, ini ada simulasi ya, simulasi sebelumnya ya, di tanggal di sini sebelumnya tanggal 23/08/23. Jadi simulator ini maju terus jamnya gitu ya, tanggalnya. Jadi di sini saya menggunakan broker WA ya, broker WA di sini beli 19.000 lot ya, ceritanya seperti itu ya. Jadi by average-nya itu 1.410 ya, dengan uang yang dikeluarkan sekian seperti itu. Jadi ini mau Broxum-nya mode total sebenarnya, mode total tapi menggunakan average-nya ya, menggunakan average-nya pada saat mode net ya. Ini kan BR ya, teman-teman perhatikan di sini BR, Broxum mode BR menggunakan average mode total ya. Lihat ini WA buy-nya 1410 ya, 1410. Kita lihat mode total WA 1410. Jadi ini tanpa memperhitungkan WA melakukan penjualan seperti itu ya. Jadi WA cuma dihitung beli aja gitu. Misalnya WA melakukan penjualan gimana ya? WA melakukan penjualan gimana? Coba kita cek ada nggak WA melakukan penjualan di sini ya. Nanti baru kita tahu, kita bisa hitung ya. Kita lihat dulu WA ada nggak melakukan penjualan. Nggak ada ya, nggak ada. Oh, ini nggak bisa di short ini, nggak bisa di short ya. Ya, jadi saya ambil contoh misalnya seperti ini ya. Nanti coba kita langsung simulasi di broker WA ini, tapi saya ambil contoh perhitungan awal supaya teman-teman terbayang gimana sih perhitungannya gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan ini ya, broker MJ ini ya, broker MJ dia ada buy ya, ada buy sekian puluh ribu dan juga ada sell sekian puluh ribu. Nah, cara menghitung net average-nya itu seperti apa? Ya, cara menghitungnya seperti ini ya. Teman-teman perhatikan ini buy lot sama buy value. Jadi broker MJ mengeluarkan uang sejumlah sekian ya untuk membeli saham sekian ya. Oke, setelah itu dia juga jual sekian untuk mendapatkan uang sekian. Nah, nanti di sini dijumlah, di net dulu penjualan mereka ya, penjualan dan pembeliannya di net, nanti dapat net.
netnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Lotnya 23.000 sekian ya, buy value-nya 3 miliar sekian gitu ya. Net lot artinya netnya seperti apa gitu ya. Netnya jadi buy dikurangi sell ya, dapatnya ternyata net sell 8.000 lot ya, sedangkan net value-nya 1 miliar, 2 sekian. Seperti itu ya. Jadi net average itu sebenarnya menghitung ini ya, menghitung netnya ini ya. Jadi cara hitungnya juga sama, value dibagi dengan lot seperti itu ya. Value dibagi dengan lot, nanti didapatkan ternyata net average-nya, net jualnya dia ya di harga sekian, seperti itu ya. Nah, gimana misalnya bisa beda banget, misalnya bisa minus atau bisa average-nya itu jauh banget, seperti contoh di saham yang kemarin dibahas ya, saham NTBK itu. Nah, itu karena memang bandarnya aktif menggunakan broker itu sebagai movernya gitu ya. Contohnya nih ya, sekarang saya buat contohnya, ceritanya broker WA yang saya gunakan tadi untuk akumulasi, melakukan akumulasi lanjutan dan juga nanti melakukan penjualan di harga tinggi. Nanti teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan. Oke, kita start dulu. Mungkin agak lama ya simulasinya, agak lama supaya teman-teman lebih jelas nih gimana sih sebenarnya perhitungannya metode NBR ini gitu. Jadi nggak berasumsi nanti kemana-mana ya. Oke. Nah, contohnya ini. Jadi saya fokus menggunakan broker WA ya, seperti di NTBK, dia fokus menggunakan AZ seperti itu. Ya. Jadi ini kan ada 20.000 ya. Jadi akumulasi kita di sini ada 19.000 sekian ya. Jadi kita beli aja dulu, average up terus ya. Kita sambil akumulasi, mungkin kalau bisa tahan harganya dulu biar nggak terlalu banyak naik ya. Jadi kita akumulasinya perlahan. Akumulasi perlahan, ya tebelin overnya dulu ya, supaya retailnya nganggap nggak ada harapan naik gitu ya. Tebelin over dulu ya, kita minjem ceritanya kan kita nggak punya lot ya, kita anggaplah 25.000 lot gitu. Ya, anggaplah kita over 25.000 lot sambil kita nunggu antrian, kita makan antrian. Ya, kita akumulasi, sekarang udah 25.000 ya. Oke. Jadi agak lamanya satu hari di simulator ini sebenarnya 5 menit. Jadi mungkin agak lama simulasinya ya. Jadi supaya teman-teman jelas. Nanti teman-teman bisa ngulang lagi nonton videonya di grup ya. Jadi ini udah 27.000. Nanti kita hitung bersama cara menghitungnya ya. Oke. Kita harap terus ya. Mumpung banyak yang mau jual. Ya. Nanti baru kelihatan jelas di mana sih sebenarnya perhitungannya ini bermain gitu ya. Kalau cuma misalnya akumulasi saja, biasanya nggak terlalu jauh dari average yang ada di total gitu, seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh biasanya. Cuma kalau misalnya dia sudah aktif sekali, sekarang beli, besok jual di harga lebih tinggi, biasanya average-nya bakal berubah. Gitu. Jadi aktif bertransaksi menggunakan satu broker aja. Kalau misalnya menggunakan banyak broker, lebih susah. Ya, ini memang metodenya khusus untuk melihat seperti saham-saham baru IPO itu. Jadi kan kita memperkirakan dari average barang yang udah keluar ya, barang yang udah keluar nanti dengan uang yang didapat oleh underwriter seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas IPO, bandarmologi IPO, mungkin diajarin cara perhitungannya. Jadi mungkin mirip seperti itu ya. Jadi ini biasanya khusus digunakan untuk saham-saham yang diakumulasi atau digerakkan movernya itu sedikit broker ya, mungkin 2 atau 3 gitu. Jadi kalau misalnya banyak broker seperti Homi, seperti Sage, BSBK dan lain-lain, atau misalnya rata-rata investor asing menggerakkan saham menggunakan banyak broker, biasanya metode NBR ini cukup sulit ya diterapkan gitu ya. Biasanya average-nya nggak jauh-jauh beda kok sama TBR atau PR biasa seperti itu. Jadi coba kita akumulasi terus deh. Nanti jelas kelihatan di mana bedanya gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita naikin harganya ya. Kita naikkan harganya. Oke, udah ada hampir 79.000 ya, 79.000 lot kita akumulasi di sini. Ya, jadi kita berusaha biar harganya nggak terlalu loncat juga. Biar banyak dulu yang jual.
di over ya, nanti kita hapus. Oke, ini baru 3 menit ya, cukup lama ya. Jadi ya. Jadi seperti itu. Ini memang lebih efektif untuk broker-broker yang atau saham-saham yang digerakkan satu broker atau sedikit lah. Jadi teman-teman bisa hitung menggunakan satu tangan, itu cuma kurang dari 5 biasanya masih works metodenya. Kalau udah lebih dari 5 cukup susah ya. Oke. Kita udah ada 88.000 lot. Jadi akumulasi terus. Average kita dengan metode BR itu di 1462 ya. Di sini average-nya beda ya. Jadi average kita 1462 di sini dihitung dari 1 hari sebelumnya ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat mode BR, misalnya BR2 ya, BR2 anggaplah tanggal 23 dan 24 yang muncul average-nya seperti ini ya. Yang muncul average-nya seperti ini. Nah, nanti biasanya kalau di NBR itu bisa beda ya. Sesuai dengan apakah broker yang dipakai untuk akumulasi ini ya untuk menggerakkan harga ini udah cuan atau belum gitu ya. Jadi di situ letak bedanya gitu. Ya. Coba nanti kita lihat ya. Ya. Seperti itu, coba ya. Bentar lagi. Ya di sini saya buat ceritanya juga broker. Satu broker ini ada jualan, ada beli juga gitu. Jadi seperti yang di saham NTBK itu, jadi kan ada broker AZ buy, ada broker AZ sell ya. Kemungkinan sih single investor ID-nya beda ya. Jadi kemungkinan di broker tersebut ada beberapa single atau ID yang bermain di situ ya, atau yang trading. Ya misalnya kalau satu ID kan jelas nggak bisa karena satu ID yang transaksi nanti dianggap manipulasi harga. Tapi kalau misalnya beberapa ID yang transaksi kan biasanya dianggap transaksi biasa walaupun dengan broker yang sama ya, seperti itu. Jadi saya buat di sini seolah-olah ya simulasinya ceritanya ini WA menggunakan banyak SID ya. Jadi teman saya atau siapalah gitu, tim saya gitu. Itu ada buy ada sell. Nah, jadi di sini ada WA yang sell ya, WA sell di sini, ada juga WA yang buy ya. Dengan net ya teman-teman perhatikan netnya 81.000 ya, tapi dengan total ada WA 159.000, sedangkan WA di sini sell juga ada 78.000 seperti itu ya. Jadi untuk menghitung mode net yang kita lakukan pertama itu masukkan ini ya, buy lot ini kita masukkan ke sini. Buy lot ya. Setelah itu di buy file ini ya kita masukkan di sini. Ini untuk menghitung average-nya berapa yang kita dapat ya. Jadi itu average di NBR ya, karena ini kan menggunakan satu broker ya. Kalau menggunakan satu broker, bandarnya kita bisa menghitung average di NBR. Kalau menggunakan banyak broker, saran saya nggak usah pakai NBR ya, pakai BR biasa aja seperti itu. Setelah itu ini kita hitung ini sell lot-nya di sini ya. Setelah itu sell value-nya di sini seperti itu ya. Jadi ini net average ya, ini net lot-nya, teman-teman perhatikan net lot-nya 81.612 ya. Jadi net average-nya 1469 ya, sedangkan di sini di hasilnya di sini berapa? 1489 ya. Itu maksudnya beda ya. Artinya apa? Ya, artinya apa? Teman-teman perhatikan. Sell average di sini di 1509 ya, sedangkan di sini beli di 1489. Artinya apa? Nah, pada saat broker WA ini menaikkan harga ya dan memasang antrian over ya, ada retail yang ikut membeli ya, ada MJOP. Ini kita anggap bukan tim kita ya. Jadi karena saya contohkan di sini menggunakan satu broker aja ya, jadi MJOP, ZKJO ini kita anggap retail ya, retail atau big player lain gitu. Jadi teman-teman perhatikan dari selisih buy average dan sell average-nya kita udah kelihatan ya, walaupun kita akumulasi di harga bawah, tapi pada saat kita melakukan membuat over gitu ya, ada retail yang HK di harga bahkan di harga 1.500-an ya, termasuk kita juga HK dari teman kita di harga dari awal kenaikan sampai penutupan market gitu ya. Artinya apa? Ya artinya ada retail yang beli di harga atas gitu ya. Ada retail yang beli di harga atas, teman-teman perhatikan ya. Misalnya kita teman-teman perhatikan MJ biasanya average buy-nya lebih tinggi daripada average sell-nya ya. Biasanya seperti itu. Coba kita lihat saham yang lain misalnya OP ya.
Ini tipikal retail ya. Kalau misal tipikal retail kan pasti ada di buy ada, di sell ada, DP, PD, XC, CC seperti itu ya. Teman-teman perhatikan di buy ada, di sell ada ya. Ini perhatikan OP misalnya buy average-nya 1469, OP juga sell 1467 ya, seolah-olah ini seperti cut loss ya. Kenyataannya memang seperti itu. Nah, misalnya yang seperti ini artinya kemungkinan ada OP yang baru ngeh nih ada saham yang naik ya, baru dia ikut beli FOMO gitu ya. Yang jual di awal mungkin dia udah ngerasa cuan, udah beli kemarin 2 hari yang lalu, udah kejual di bawah aja gitu. Itu yang menyebabkan biasanya kalau teman-teman perhatikan di saham-saham yang movernya satu itu biasanya bank BQ ya, teman-teman perhatikan buy average dan sell average-nya. Biasanya kalau memang retailnya cukup aktif ya menggerakkan harga saham, membantu bandar menggerakkan harga saham, biasanya sell average-nya ini lebih tinggi dari ini ya, lebih tinggi dari buy average-nya gitu. Ya biasanya seperti itu. Teman-teman perhatikan juga misalnya buy average-nya ini lebih tinggi dibandingkan sell average-nya, kemungkinan ada usaha-usaha ya, satu broker ini dia usaha-usaha melakukan markup, tapi biasanya gini, maksudnya dia melakukan markup gitu, berusaha melakukan markup, tapi banyak yang TP malah seperti itu. Jadi dia berusaha naikkan harga ya, ada yang TP gitu, jadi dia beli lagi di harga lebih tinggi seperti itu ya. Jadi harga jualnya dia tuh lebih rendah, dia berusaha melakukan melakukan markdown gitu, harga jualnya rendah ya, terlihat jualnya rendah dengan harapan ada yang mau over lagi, ternyata pada saat dia menurunkan harga malah ada yang ikut beli gitu ya. Pada saat dia menaikkan harga ternyata ada yang mau jualan seperti itu. Jadi biasanya yang seperti itu ada usaha-usaha markdown gitu ya. Memang detailnya kalau menggunakan satu broker mungkin bisa seperti itu, tapi menggunakan banyak broker, misalnya bandar menggunakan banyak broker cukup susah ya. Jadi cara perhitungan seperti itu ya. Perhitungannya dari total lot ini ya, untuk net average perhitungan seperti itu. Ya, jadi average kita sebenarnya dari uang yang keluar, ya ini kan uang yang kita keluarkan sebesar sekian ya. Uang yang kita dapat dari jualan sekian, seperti itu ya. Jadi yang average kita yang benar-benar kita punya adalah sekian. Ya, ini perhitungan dari uang. Ya, dari uang, bukan dari ini dibagi ini. Jadi bukan menggunakan ini ya. Bukan average-nya menggunakan yang ini. Jadi benar-benar menggunakan uang. Ya, jadi kita sudah sedikit untung di sini ya, 1469. Di sini average buy-nya 1489 ya, 20 poin. Ya, kemungkinan ada retail yang FOMO yang beli kita, jadi kita mendapatkan keuntungan 20 poin secara nggak langsung seperti itu ya. Jadi kita coba dulu sekarang mulai fase distribusi, apakah berhasil atau enggak. Biasanya nanti baru kelihatan. Kenapa sih nilai average-nya bisa minus? Kenapa sih nilai average-nya bisa jadi besar sekali ya? Seperti itu. Coba kita mulai sekarang untuk distribusi, berhasil apa nggak distribusi. Jadi kita coba dulu menaikkan secepat-cepatnya di awal ya, nanti kita buat kefomoan seperti itu. Setelah itu nanti udah mulai ada yang bid ya, kita buyur seperti itu. Jadi plan seperti itu kita coba dulu. Ya, kita coba ya. Oke. Jadi kita coba distribusi berhasil. Kalau biasanya berhasil, pasti average di net average kita berkurang. Ya. Ini statusnya masih akumulasi. Jadi kita fokus pakai satu broker aja ya. Jadi masih akumulasi, ya masih akumulasi sedikit ya. Jadi kita coba buat markup aja. Biar akumulasi nggak terlalu besar. Oke, kita tebelin overnya. Ya, kita tebelin overnya biar nggak bonafit ya. Jadi nggak kosong-kosong gitu. Kalau kosong-kosong gitu kan nggak bagus juga sebenarnya kelihatannya. Detailnya takut. Jadi kalau balance gini sebenarnya lebih bagus kelihatannya. Ya. Ini baru naik 11%. Ya, coba kita naikkan terus. Ya, jadi di sini anggapan kita memang untuk tim sellernya ada sendiri, tim buyernya beda sendiri dengan satu broker ya. Jadi bukan satu SID ya, bukan satu single identification number ya. Oke, kita mulai coba distribusi di sini.
Kita coba distribusi, nanti kita hitung di akhir apakah berkurang atau enggak dari net average-nya, seperti itu ya. Ya. Jadi biasanya kalau distribusi yang cukup halus kan biasanya dijaga seperti ini ya, dijaga seperti ini. Bit-nya enggak dicabut seperti itu. Jadi biasanya kalau distribusi yang kasar, biasanya, nah, cabut gini, dar. Nah, cabut gitu nanti diguyur gitu ya, biasanya yang kasar. Cuma kan biasanya cukup susah juga seperti itu ya. Jadi biasanya lebih takut retailnya. Jadi kita coba pelan-pelan aja distribusinya, berhasil atau enggak ya. Coba ini masih belum berhasil distribusi ya, bahkan kita masih cenderung beli ya. Kita coba dulu. Ya, cukup susah ya. Teknikalnya juga nggak bagus soalnya nih. Oh iya, masih. Ya, seperti ini. Gambar teknikalnya mungkin kita harus spam sekali lagi. Mungkin baru berhasil jualan. Coba kita jualan di sini dulu, di harga sekian. Berhasil. Oke. Oke, berhasil nggak ya? Jadi saya menggunakan gaya yang sama. Jadi broker yang aktif satu aja. Jadi nggak usah pakai banyak-banyak. Ini ada 29.000 lot kalau diguyur sampai balik level bawah ya. 20. Oh, oke, ini cabut bidnya ya. Coba kita balikin ke harga opening tadi. 1545 ya. Jadi nanti kita hitung di Nah, kita berhasil jualan berapa nih? 21.000 lot. Average kita 1538 dengan mode total ya. Ini 1539 mode total. Tapi nanti kita hitung lagi coba. Oh iya. Jadi ini gorengan banget ya, harga 1000-an tapi gerakannya kayak gini. Gorengan banget. Gorengan nominal mahal. Oke, kita jual semampu kita aja. Nanti kita buat candlenya biar nggak nutupnya kayak gini ya. Coba kita usahain, nanti siapa tahu nggak ada yang banyak yang over, kita coba naikin candlenya supaya bagus gambarnya ya. Oke, nggak bagus sih. Jadinya doji aja nih kalau kayak gini terus. Oke. Oke, kita tutup doji aja deh. Ya, jadi kita berhasil distribusi berapa ini? 29.000. Ya, average-nya 1672. Ini average dari ya TBR ya atau BR biasa. Average-nya seperti itu. Ya, jadi kita berusaha ini buat doji dulu. Oke, udah penutupan, berhasil jualan di 33.000 lot. Ya, jadi sekarang kita hitung lagi NBR-nya. NBR-nya gimana cara hitungnya? Sama. Jadi kita tarik dari awal periode akumulasi. Ya, jadi awal periode akumulasi tadi di tanggal berapa tadi ya? Di 23 ya, dari tanggal 23. Kita tarik dari tanggal 23 di sini, kita lihat mode totalnya dulu. Kita lihat mode total, ternyata WA melakukan transaksi ya, transaksi sebesar sekian. Teman-teman perhatikan, WA melakukan transaksi sebesar ini ya, buy 287.000 dan sell-nya 219. Ini tipikal memang yang saham-saham yang dibandari satu broker ya teman-teman, mungkin bisa perhatikan yang itu NZIA contohnya, misalnya INDX atau misalnya dulu Siko, Pico kayak gitu ya. Ya kayak gini biasanya tipikalnya, jadi beki gitu misalnya, di bawahnya YP, PD ini kan udah mirip ya, udah mirip ZQ ya. Ini walaupun simulasi tapi saya buat retailnya seaktif itu ya, jadi ada retail yang memang aktif itu buy sell gitu ya. Jadi ini MJ ya seperti itu. Jadi kita hitung sekarang, kita ulang lagi perhitungannya di Excel ini. Jadi
kita hitung dari awal fase akumulasi. Jadi paling bagus hitung NBR itu dari awal fase akumulasi. Jadi kalau teman-teman yang tahu awal fase akumulasi, bisa hitungnya. Ya, kita masukkan ini, buy lot-nya 287. Ya. Jadi kita membeli lot sebanyak sekian, ya 287.000. Gitu ya. Setelah itu value yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan untuk membeli sekian, 244613. Ya. Tapi kan selama fase ini kita ada jualan juga. Jadi kita hitung ini dari yang jualan ini, kita masukkan lagi ke Excel-nya 219.000 ya. Nanti kita dapat uangnya dari kita jualan itu sekian ya. 35445 ya. Jadi pasti ada selisih ya. Jadi selisihnya kita masih buy 61709 ya. Maksudnya apa? Ya seperti biasa, mode BR biasa aja. Ini kita masih buy, misalnya teman-teman cek BR3 ya, WA masih buy 67109 ya, masih sekian net buy-nya ya, masih sekian. Tapi teman-teman misalnya cek dari tanggal 25 kemarin pada saat candlenya doji seperti ini ya, candlenya doji seperti ini, dia udah distribusi sekian ya. Jadi kita cek dari awal akumulasi ya, BR kita cek BR3 dulu ternyata. Nah ini yang menarik, ternyata average-nya 1554 ya. Ini average apa? Ini average mode total. Teman-teman perhatikan 1554 ya. Ini average mode total. Nah, sedangkan pada saat mode net ya, karena kita tahu satu broker saja yang menggerakkan saham ini, kita lihat mode net ternyata net average-nya 1366. Nah, artinya apa? Artinya WA ini sudah sempat jualan di harga yang lebih tinggi daripada harga belinya dia. Makanya average-nya dia turun ya, 1554. Ya, di sini sedangkan 1366. Ini artinya apa? Artinya kalau broker WA melakukan penjualan paksa 67.000 lot, ya, 67.000 lot ini sampai harga 1366, ini dia cuma BEP, gitu, ya. Ini net average, ini maksudnya net BEP-nya dia, gitu, ya. Jadi dipaksa nih, diguyur terus nih sampai 1.300-an ya masih cuan. Kecuali dia jual langsung ARB 67.000 lot. Jual ARB, di ARB-nya kan ini simetris ya, jadi 25% ARB-nya baru rugi gitu. Ya, jadi teman-teman perhatikan di TBR, nanti pada saat menganalisa NBR, saran saya harus cek TBR-nya juga. Fungsinya apa kita ngelihat ya, lihat di WA ini. Ya, misalnya lihat mode total ya, TBR ya. Lihat di buy average-nya sama sell average. Ini poin yang penting juga ya. Jadi teman-teman perhatikan WA buy average-nya di berapa sih ya, bukan sekedar hanya melihat oh ini net lot-nya masih banyak ya, dia netnya masih 67.000 lot. Ternyata baru diperhatikan lebih detail lagi TBR, ternyata dia buy di harga 1554, sudah sempat jualan bahkan di 1612 gitu ya. Itu jadi pada saat cek NBR ternyata average-nya sudah turun 1366 ya, gitu. Jadi net value yang dikeluarkan 9168. Ini artinya dari transaksi yang dilakukan ini, jual beli ya, buy value uang yang dikeluarkan sekian ya, uang yang didapat sekian, nanti kan di net ya. Net lot-nya yang tersisa 67.000 ya. Net value-nya 9M di sini gitu. Nah, misalnya net value-nya ini 9M, nanti bagi aja ini dibagi ini, dapat average-nya 1366. Artinya dengan mengeluarkan uang sebesar ini, ya, net lot sebesar ini, 67.000 lot, dikeluarkan di harga 1.400 pun dia masih untung. Gitu. Ya, dijual habis 67.000 lot di harga 1.000. Ini, dia masih untung. Gitu. Itu. Makanya kemarin saya bilang di NTBK, walaupun dia guyur sampai 50 terus aset, dia masih untung. Gitu. Karena average-nya dia sudah turun. Dia beli di harga bawah dan sudah sempat tektok, ya, dia jualan, dia untung, udah sempat jual di harga atas, sekarang jual paksa sampai 50 pun dia masih tetap untung. Seperti itu maksudnya, ya. Seperti itu, MG dia itu kemungkinan hanya digunakan sebagai netting, ya, untuk berpartisipasi meramaikan transaksi. Gitu. Jadi secara nggak langsung MG dia beli mahal jual murah, seperti itu. Ya. Jadi itu seolah-olah dia melakukan kok rugi nih MG gitu, makanya average-nya dia tinggi, ya 251 gitu ya. Jadi ini kebalik, ya, seperti itu, ini kebalik. Ya, nanti kita lihat seperti itu ya. Jadi di sini average-nya berbeda ya. Ini average yang total TBR ya. Untuk average NBR-nya di sini. Di sini ya. Oke, coba kita distribusi sekarang sisanya. Nanti average-nya pasti turun lagi ya. Coba kita distribusi. Oke.
Kita coba distribusi. Kita coba distribusi untuk jual sisanya. Nanti hasilnya gimana? Ya, supaya lebih jelas. Kita buat open low dulu. Open sama dengan low. Oh, enggak sama open low ini. Enggak open low. Nggak terlalu FOMO nih retailnya. Itu gambar chartnya seperti ini. Oke, jadi batasnya di 1366 ya. Jadi 1366 kita batasnya jualan. Artinya masih untung di atas harga itu gitu. Oke, ini udah mulai ada yang bid ya. Udah mulai ada yang bid, nanti kita guyur aja langsung. Ya, ini fungsinya juga ada frekuensi di sini, jadi kita tahu ya. Ya, buat OLTXC frekuensi sih sebenarnya enak. Oke, udah mulai kan? Kita udah mulai udah mulai berkurang ya net buy-nya. Jadi kita pelan-pelan mulai distribusi lagi. Coba nanti kita jual paksa sampai bawah ya. Kita buat bid, kita usahakan buat bidnya lebih besar daripada over gitu. Jadi seolah-olah bagus nih, jadi banyak yang mau HK gitu ya. Itu jadi bid over sangat bisa dimanipulasi ya, kecuali misalnya transaksi sudah terjadi susah dimanipulasi lagi. Jadi terlihat sudah terekam seperti apa gitu, misalnya ada crossing pun terekam kok. Jadi bid over buat teman-teman yang biasa menggunakan filter bid lebih besar sama dengan over, hati-hati aja ya, karena ini bisa diginiin nih. Nah, bisa diginiin nih gitu. Kan bidnya gede kan? Ya bisa diginiin. Jadi tiba-tiba dicabut, dia pusing sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, jadi hati-hati biasanya kalau ngeliat bid yang jomplang seperti ini. Gitu. Kecuali memang fase goreng. Biasanya kalau Becky itu fase gorengnya pasti dia 10.000, 10K, 10K. Oke, ini udah ada 1570, kita guyur habis aja. Oke. Sekian, 1550 ya. Tadi kita average-nya 1555 ya. Ini average modal total. Kenapa sih kita jual di 1570? Ya 1530 nih kita jual sekarang. Masih berani, nggak rugi itu gitu. Ya kan kemarin kita udah sempat jualan di harga 16 sekian. Ya. Jadi kita lihat ini, kita udah sempat dijual 1600 gitu. Jadi kita masih adalah untung yang kemarin. Ya, karena average kita kan juga udah turun nih. Average kita udah turun sini. Ya coba deh kita hitung selama market jalan ini ya. Selama market jalan ini, retailnya mulai panik nih. Tunggu sebentar ya. Kita pause dulu sebentar. Jadi ini sampai pertengahan ya, pertengahan hari ini ya ceritanya. Kita hitung lagi dari tanggal 23 ya. Kita hitung lagi dari tanggal 23. Yang pertama kita lihat pasti BR dulu. Ternyata BR masih ada sisa 34.000 lot gitu ya. Average-nya 1557. Jadi kalau kita hanya berfokus pada BR ini, kita berpikir, barangnya 30.000 lot, nggak mungkin lah dijual di harga 1.500, ini rugi gitu. Belum tentu, makanya kita harus cek di mode NBR dulu gitu. Jadi kita cek dulu mode TBR-nya, ya. Kita cek mode TBR-nya, ternyata buy average-nya di 1557, sell average-nya di 1605 gitu. Ya, kita masukkan lagi rumusnya tadi ya. Itulah sebenarnya perbedaan metode NBR sama BR. Jadi perhitungannya berdasarkan uang yang keluar masuk ya, berdasarkan uang yang keluar masuk dan juga lot yang ditransaksikan. Itu kita masukkan ini buy lot-nya di sini. Setelah itu kita masukkan ini 49756 di sini. Setelah itu yang ini kita masukkan juga di sell lot ya. Yang ini kita masukkan di sini ya, nanti average-nya berkurang. Average-nya 1156 ya. Semakin dia berhasil jualan WA, semakin average-nya berkurang. Itulah maksudnya kenapa average-nya turun, yaitu artinya brokernya udah cuan di situ
ya. Saya guyur pun sampai 1156 ini, itu masih cuan gitu. Apalagi jualnya pelan-pelan gitu ya. Guyur habis pun sampai 1156 masih minimal BIP lah gitu. Apalagi misalnya jualnya pelan-pelan, nggak sampai ARB gitu. Jadi average-nya bakal berkurang terus ya. Oke, kita coba lagi sekarang jualan pelan-pelan ya. Ada sisa waktu lagi 2 menit, kita coba jual pelan-pelan sebisa kita ya, tanpa kita buat ARB gitu. Ya, tanpa kita buat ARB, kita jual pelan-pelan. Ya, jangan buat panik gitu. Jual pelan-pelan sampai ini habis ya, sampai ini habis berapapun nanti. Pasti average-nya turun lagi. Ya. Kita usahakan kita bantu juga support, kita bantu support untuk ngebit ya. Jadi biar nggak bablas gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman biasa perhatikan seperti ini, overnya tipis kok harganya turun. Nah, biasanya seperti itu sudah dimanipulasi ya. Seperti itu. Oke, berkurang lagi, sisa 27.000, sekarang sisa 25.000, sisa 24, sisa 20, oke, sisa 19, sisa 17, ya. Kita lihat candle-nya masih kayak gini, ya, kita buat candle-nya kayak gini. Sisa 17.000, kita guyur terus, sisa 14. Oh, sorry. Sisa 14, coba kita buat. Ya, walaupun average-nya di sini, tapi kita berani jualan di 1.300 gitu ya, misalnya kita buat sekarang. Adalah 13 sekian. Ya, kita jual paksa terus. Oke, sudah penutupan. Jadi kita hitung ulang lagi dari tanggal 23 ya. Jelas dari awal fase akumulasinya sampai tanggal terakhir gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini kita masukkan lagi ke rumus yang tadi ya. Buy lot-nya teman-teman perhatikan. Buy value, buy average ya. Selalu ini diperhatikan ya. Sell average-nya sudah mulai mendekati buy average ya. Sini. Jadi coba kita masukkan di sini. Seperti tadi lagi. Setelah itu ini juga kita masukkan seperti tadi lagi. Ya, setelah itu ini. Setelah itu ini. Ya. Oke, teman-teman perhatikan sekarang net lot-nya. Jadi WA ini broker yang saya gunakan, tim saya gunakan itu masih hold 8.700 ya, 8.700. Kita lihat BR-nya seperti apa. Ternyata BR-nya benar, dia masih 8.781 seperti itu. Sedangkan uang yang saya keluarkan hanya untuk membeli 8.000 lot ini hanya 200 juta gitu. Ya, jadi net average saya turun sekali, Rp248. Jadi saya jual habis pun di hari esok gitu, saya buat ARB pun saya masih untung gitu ya. Ya, jadi walaupun untungnya tipis masih untung. Jadi NBR ini hanya menghitung untungnya benar udah untung atau belum gitu ya. Kalau misalnya average-nya udah 0 artinya udah untung, apalagi average-nya sampai minus di sisi buyer. Average minus di sisi buyer itu artinya udah untung gitu. Ya. Sedangkan average minus di sisi seller itu udah rugi besar gitu. Jadi kebalik ya. Jadi coba saya buat ini, saya jual sisa 8.000-nya ini saya jual paksa gitu ya. Jadi saya jual pas 8781 ya. Saya jual pas 8781. Oke. Kita lihat nanti. Biasanya average-nya jadi minus. Ini 8570 ya. 8570. Oke, saya jual sampai 1000. 8570. Oke. Udah ya. Jadi udah habis. Oke, jadi udah habis. Jadi total buy lot-nya sama dengan total sell lot-nya. Jadi kita hitung lagi sekarang. Jadi kita hitung lagi
Ya, ini karena barang dari awal akumulasi sampai akhir fase distribusi udah habis, jadi kita hitung berapakah average-nya sekarang. Ya, jadi kita masukkan seperti tadi lagi. Ya, kita masukkan seperti ini. Oke. Ya, minus ya. Sorry, misalnya kita jual deh, sisain satu aja. Sisain beberapa lot ya, kita jual 1000 lot sisanya. Ya, kita jual supaya nggak dibagi dengan 0. Ya, kita jual atau kita beli deh, beli sedikit aja. Sisain 10 lot ya, kita sisain 10 lot di harga 1305 ya. Biar nggak dibagi dengan 0. Kalau dibagi dengan 0 kan infinity gitu. 1300 kita beli 100 lot aja ya. 1310. Oke, udah. Jadi kita pause lagi. Kita lihat 1369, 136 ya, kita pakai ini. Kita ulang. Oke. Oke. Ya, teman-teman perhatikan ya. Jadi net lot-nya sekian, 693 gitu. Ya, jadi ada pembelian sekian, 693, net value-nya sekian. Jadi dari transaksi yang saya lakukan gitu ya, dari tanggal 3 ini, dari tanggal 23, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hari, saya berhasil melakukan pembelian sebesar 369.000 lot, ya, melakukan penjualan 368.000 lot. Tapi yang menarik di sini, saya melakukan pembelian sebanyak 56,9 M gitu, tapi melakukan penjualan 57,7 M. Artinya apa? Ada selisih jual, ya, selisih jual di sini. Artinya saya di brok tim saya ceritanya net value-nya itu berhasil jual bersih 800 juta gitu ya, dengan net lot-nya 693. Jadi average-nya gimana kalau udah ada nilai satu nilai minus seperti ini, average-nya pasti minus. Ya makanya semakin kecil average-nya di sisi buyer pada NBR itu artinya udah mulai cuan ya broker. Apalagi misalnya sudah menjauhi nilai transaksi atau misalnya average transaksi yang ada di keterangan status itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, teman-teman perhatikan di average ini ya, sudah mulai jauh ya, sudah mulai jauh ini di mode NBR. Teman-teman perhatikan di sini kan mode NBR average transaksi 225, sedangkan di sini average transaksinya dia masih 224. Oh, ini masih dekat, artinya memang belum ada yang aneh-aneh lah broker ini. Ya gitu. Misalnya contohnya di NTBK, kita lihat ya. BR23 NTBK, kita pakai yang polos dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Terlihat seperti yang kita simulasikan tadi, by average-nya terlihat 59, ya, 59. Jadi ini total average mode total di sini. Ya, sama seperti perhitungan semua OLT, semua sekuritas seperti itu biasanya. Mode total. Setelah itu kalau kita misalnya cek NBR-nya, NBR 23 NTBK, kita bakal ketemu hal yang sama seperti di simulasi tadi. Ya, teman-teman perhatikan, average AZ mulai berkurang. Ini artinya apa? Kemungkinan AZ beli dari harga sini, ya, aktif transaksi dan mulai fokus jualan di harga ini. Gitu. Ya, jadi average dia turun terus. Walaupun dia jual sekarang sampai harga 50, sampai parkir di 50, dia masih untung. Gitu. Suatu saat average-nya dia sudah mulai mendekati 0, artinya sudah mulai BEP gitu. Nah, misalnya ada sisa lot, ya, sisa lot dijual di harga berapapun dia masih untung. Itu prinsipnya sama seperti menghitung perkiraan barang di saham-saham yang baru IPO seperti itu ya. Perkiraan barang saham-saham baru IPO gitu. Jadi itu yang membedakan. Nah, ini contohnya average-nya jauh dari ini ya, teman-teman perhatikan. AZ nilai average-nya dia, by average-nya, sudah menjauhi dari average ini. Average di status ini. Artinya ini memang udah untung dia. Gitu. AZ-nya udah untung ya. Nah, sedangkan di sini kan nggak jauh beda ya. 62, di sini average-nya 59. IN di sini average-nya 63, di sini average totalnya, average transaksinya 62 gitu. Jadi, ya di sini nggak kelihatan udah untung belum ya. Teman-teman perhatikan di sini, ternyata menariknya broker RB sama seperti kasus kita ya, dia masih net buy 5.000 lot, tapi dia udah net sell 8,5 juta rupiah gitu.
Jadi dia by average-nya udah minus ya. Dia jual di harga berapapun dia masih untung nih. Itu maksudnya ya. Average minus itu maksudnya itu. Ya, semakin dia mendekati average-nya semakin mendekati nol, artinya semakin mendekati BEP dia. Kalau udah minus artinya udah untung. Ya. Ya, contohnya ini AK juga, walaupun dia buy-nya berapa ini AK, buy-nya sisa semua 11 lot, tapi dia udah untung berapa? 900.000 ya. Jadi ini buy average-nya dia minusnya besar sekali. Sama seperti kita ini ya, buy average-nya minus sampai 11.000. Memang ada average nilai average sekian? Nggak ada gitu. Ya, seperti itu. Ya, contohnya di sini juga teman-teman perhatikan ya. Ini minus ya, YPFS ini minus. Artinya apa? Kemungkinan dia ini net buy pada saat dia melakukan net buy uang. Ya, nanti saya lanjutkan ya. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi seperti itu. Nah, misalnya contohnya ini di broker YB tadi YBFS kan ini kebalikannya. Dia udah net sell lot ya. Ini secara lot dia net sell, tapi secara uang dia net buy gitu. Jadi di sini minus. Artinya apa? Di sini artinya dia rugi di sini, rugi. Jadi dia contohnya misalnya kita cek di TBR ya. TBR 23 NTBK biasanya yang seperti ini dia terlihat beli di harga mahal, jual di harga murah. Bahkan jualnya lebih banyak daripada dia beli seperti itu. Jadi makanya uangnya positif ya. Di sini positif sedangkan lotnya negatif seperti itu ya. Jadi uangnya dia masih beli. Jadi anggaplah teman-teman pakai YB nih anggap ya. Teman-teman masih uangnya masih keluar nih 300 jutaan. Tapi saham yang teman-teman punya udah berkurang 90.000 gitu. Loh, maksudnya gimana? Rugi dong? Iya. Jadi uangnya keluar tapi sahamnya berkurang. Itu artinya apa? Artinya rugi besar. Gitu. Ya, contohnya coba kita lihat TBR-nya. Kelihatan nggak ya? Tadi broker apa itu? Broker FS dan YB. FS, YB. Ya, ini teman-teman perhatikan ya. Biasanya ini dipakai netting aja biasanya ya. Lihat ini, buy-nya di 64 ya, sedangkan sell-nya di 63 ya. Seolah-olah ini pas satu tik rugi. Tapi satu tik dikali dengan 9 juta lot kan besar jadinya ya, besar. Itu. Jadi di sini terlihat rugi dia YB ya. Terlihat rugi padahal sebenarnya ini salah satu tim hore-nya dia. Timnya buat ramein transaksi gitu. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Inilah yang buat dia terlihat rugi. Tapi nggak apa, rugi di YB kan ditutupi sama untung di AZ. Seperti itu.
Ya, AZ-nya beli 59, jualnya berhasil di 66 gitu. Ya, nanti AZ misalnya guyur terus sampai 50, kalau bisa nanti sebelum 50 dibangkitkan dulu sampai hampir arah gitu, nanti diguyur lagi sampai bentuk candlenya kayak jarum gitu, sampai barangnya habis ya udah cuan, walaupun di YB rugi, di FS rugi, tapi di aset untung besar gitu. Itu namanya netting ya. Di MG pun terlihat sebenarnya rugi. Karena apa? Karena average-nya dia sudah meningkat besar, lebih besar dari average di status average transaksi. Seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya dari broker summary ini, teman-teman bisa perkirakan ini sebenarnya timnya yang mana gitu ya. Biasanya sih timnya top 1, 2, 3, 4 gitu biasanya. Kalau tidak ada retailnya, tapi di sini karena aktif sekali transaksi ya, timnya kemungkinan dipakai YB, AZ, YU, MG ini sama. Ya, kemungkinan 4 broker ini ditambah FS, 5 broker ya. Gitu. Jadi kemungkinan 5 broker ini yang dipakai sama tim bandarnya gitu. Jadi retailnya ada di porsi bawah. Yang paling sulit ditebak itu biasanya kalau YP, PD, YP, PD, CC, XC ini biasanya di posisi atas. Itu biasanya pasti bandar-bandar seperti itu dia menyusup di broker-broker retail biasanya. Ya teman-teman perhatikan di situ. Ya. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan NBR. Jadi semoga teman-teman mengerti ya penjelasan NBR itu seperti apa, karena memang NBR ini cukup susah, seperti cukup susah, cukup complicated gitu. Jadi dari simulasi tadi semoga terbayang ya cara menghitung ini dapatnya di mana gitu. Oke, sekian dulu untuk video penjelasan NBR. Ini saya sambil kerja buat penjelasan gini. Jadi semoga teman-teman semakin mengerti. Nanti videonya saya share di grup. Nanti bisa ditonton berulang-ulang ya, ditonton berulang-ulang. Tapi mungkin memang video kalau rekaman dari Telegram itu banyak sponsornya, bukan banyak sponsor, banyak potongan ya, potongan seperti gambar Telegram, gambar grup seperti itu. Tapi memang seperti itu ya. Karena ini kan buatnya dadakan. Jadi biar teman-teman ya lebih cepat mengertinya, biar nggak banyak tafsir atau biar nggak multi tafsir. Kenapa sih seperti itu? Di broker gini, di OT ini nggak gitu kok. Jadi biar nggak multi tafsir, langsung saja perhitungannya seperti apa. Gitu ya. Jadi ingat pesannya satu, untuk broker atau untuk saham yang dibandari banyak broker lebih dari 5 gitu ya. Ini contohnya kan 5. NTBK ini 5 kemungkinannya. NTBK ini 5, kalau misalnya lebih dari 5 ya sebaiknya ya udah nggak usah pakai NBR, pakai BR biasa aja. Misalnya Homi, Sage, BSBK dan lain-lain seperti itu ya, yang banyak broker penggeraknya gitu. Oke, sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selamat berakhir pekan.